dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada masa Tuhan kita Yesus hidup di Palestina, para petani memiliki tanah yang cukup luas, tetapi tidak semua tanah itu subur, sehingga seperti dikisahkan oleh Tuhan kita, tanah yang mereka miliki ada yang berbatu-batu, ada yang tipis, ada yang menjadi lintasan orang liwat. Tetapi sang petani tetap menebarkan benih di keseluruhan tanah miliknya. Praktis dari keseluruhan tanah yang menghasilkan buah baik, kemungkinan hanya sekitar 25%. Tetapi nampaknya cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kita dalam hal ini tidak sedang bicara mengenai dunia pertanian, tetapi dengan menggunakan bahasa para petani, Tuhan menyampaikan maksud berkaitan dengan sabda Allah yang diturunkan kepada kita manusia. Manusia tentu mengusahakan agar dapat hidup seturut kehendak Allah itu, namun kita sadari kelemahan-kelemahan kita menghambat perkembangan itu. Maka bagi kita pengolahan diri agar mampu menjawab sapaan Allah yang datang pada kita menjadi hal yang pokok. Kebaikan, cinta kasih, pengampunan tidak terjadi dengan sendirinya, perlu latihan-latihan, perlu dipraktekkan. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berhasil. Namun Tuhan akan melihat usaha kita, akan melihat proses yang kita lakukan. Itu masuk juga dalam hitungan. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa Allah yang Maha Baik selalu mendampingi kita, menyapa kita, memberi kita kesempatan untuk menjawab sabdanya, sampai kita akhirnya berhasil menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendaknya untuk kebahagiaan kita dan keselamatan sesama. Amin.